Sampai Hasan Basri rahimahullah waktu ditanya tentang definisi tawadhu, apa itu tawadhu? Karena Nabi SAW mengatakan, jadi ulama-ulama di Irak sering kumpul, ulama-ulama Irak berkumpul dan Hasan Basri juga hadir situ rahimahumullah. Lalu mereka berkata, malam ini kita diskusikan tentang definisi tawadhu. Karena Nabi SAW mengatakan, man tawadhu lillahi rafa'ahullah. Dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud. Siapa yang bertawadhu kepada Allah, merendah karena Allah, Allah akan angkat derajatnya. Maka setiap orang ulama memberikan definisinya masing-masing sampai akhirnya tiba di giliran Hasan Basri rahimahullah. Mereka berkata, wahai apa pendapat anda wahai ayahnya Abdullah? Ya, maka Hasan Basri mengatakan, kalian sudah memberikan banyak sekali definisi. Kalau menurut saya tawadhu ialah jangan kau lihat siapapun muslim di depan matamu, ya, kecuali kau sudah langsung menanamkan dalam dirimu kalau dia lebih baik daripada kamu. Itu tawadhu. Siapapun dia. Mau dia cuma mungut-mungut sampah di pinggir jalan, mau dia cuma ini, mau dia cuma itu, tetap kita harus menganggap dia lebih baik daripada kita. Sehingga tidak ada celah untuk menganggap diri kita lebih baik. Dan akhirnya muncul kesombongan. Karena hadis jelas. Hadis yang sahih mengatakan siapa dalam hatinya seperti biji sawi dari kesombongan, maka tidak akan mencium bau surga. Berat, gitu kan? Makanya kita harus kemas diri kita dengan ketawadhuan itu misalnya. Kita merendah. Maka harus ini, ya, kembalikan semua hak-hak orang, minta maaf, kalau pernah mengambil barang orang yang tidak jelas, kembalikan, kalau tidak, sedekahkan sejumlah itu, semua selesaikan, jangan ada masalah, ya, jangan pernah ada masalah, jangan siapkan musuh. Imam Bukhari rahimahullah pernah berhenti berburu hanya karena meleset anak panahnya kena pagar tetangganya, gitu kan? Diajak teman-temannya, kita memanah yuk, berburu, beliau senang berburu. Kemudian pada saat beliau lagi latihan panah, ternyata anak panahnya sempat mencuil sedikit pagar kayu tetangganya. Lalu dia panggil gulamnya, gulam ini kayak pembantunya, sampaikan ke teman-teman saya kalau saya tidak jadi memanah, saya tidak jadi berburu, dan sampaikan kepada tetangga kalau Bukhari minta maaf. Muhammad namanya tentu, Muhammad minta maaf, gitu kan. Sampaikan dan siap mengganti pagar yang rusak itu. Begitu pembantunya Imam Bukhari datang ke tetangga tersebut lalu berkata, ya, Syekh Imam Bukhari menyampaikan maaf karena pagar anda tercuil diperlihatkan. Lalu tetangganya tersenyum dan berkata, jangankan pagar saya, rumah saya semua buat Imam Bukhari. Saya tidak perhitungan dengan masalah itu. Waktu pembantunya Imam Bukhari kembali ke rumahnya, apa yang terjadi? Lihat orang soleh dan orang beriman. Maka apa yang terjadi? Imam Bukhari sujud syukur kepada Allah. Kemudian bersedekah sekian ribu dirham. Hanya karena tidak jadi ada musuh dari tetangga yang dia cuilkan pagarnya. Coba teman-teman, berapa banyak sendal yang antum injak? Berapa banyak air yang kepercik kena orang lain, berapa banyak ini, berapa banyak itu, berapa banyak yang kita anggap remeh mengambil karena teman punya dan seterusnya. Ini hati-hati, jangan siapkan musuh hari kiamat. Kalau berhubungan dengan Allah Azza wa Jalla, kita bertaubat kepada Allah. Allah Maha Pemurah, Dia akan terima taubat hamba-hambanya asal ikhlas. Tapi dengan makhluk nggak bisa, mencuri, menggunjing, memfitnah, ya, mengambil, memakan, ya, merusak namanya orang lain, ini nggak boleh. Ini harus selain taubat kepada Allah, meminta maaf kepada orangnya. Nah, ini tidak boleh ditunda ini. Nggak ada gengsi di sini.